Teman, sebelum kita memulai kisahnya kelahiran Nabi Muhammad sama pernikahan ibu dan ayahnya Nabi Muhammad, kita tahu dulu yuk tentang kisah Nabi Muhammad. Ini itu kisah Nabi Muhammad ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nazrin bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Gitu teman-teman ceritanya, kisahnya Nabi Muhammad. Nah sekarang aku akan menceritakan tentang pernikahan Abdullah dengan Aminah. Pernikahan Abdullah dengan Aminah. Allah sudah menentukan bahwa jodoh yang paling tepat untuk Abdullah adalah Aminah binti Wahab. Aminah adalah gadis yang paling baik keturunan dan kedudukannya di kalangan suku Quraisy. Musim semi tahun 570 Masehi pun tiba. Batang-batang gandum di Yaman tumbuh menjulang tinggi. Dedaunan kurma di kota Taif kembali bersemi. Sementara itu padang-padang rumput dipenuhi harum bunga-bunga yang tumbuh di kebun-kebun. Bagi penduduk Mekah, musim semi adalah tanda kebebasan dan dimulainya lagi perdagangan musim panas ke Syria. Abdullah pun berniat pergi musim ini. Kanda, sebenarnya hatiku sangat berat melepas kepergianmu. Entah mengapa hatiku diliputi kekhawatiran dan kegelisahan. Aku bahkan berharap dapat menemukan alasan bukan alasan untuk menahan kepergianmu, keluh Aminah kepada suaminya. Abdullah tersenyum menenteramkan. Hatiku juga sangat tertinggal di sini, Dinda. Aku tahu begitu besar rasa sayangmu denganku sehingga kau tidak tega berpisah denganku. Katanya Aminah. Bukan cuma itu, damai rasanya di sisimu, Kanda. Abdullah mengangguk. Tetapi Dinda, sekarang dalam perutmu ada seorang bayi. Kau tahu, aku adalah pemuda tak berada. Saat ini kita hanya mempunyai daging kering, kambing, beberapa perahan kambing dan daging kering dan kurma basah. Setelah itu tidak ada kekayaan yang mencukupi kita. Aminah terpaksa mengangguk menerima kenyataan itu. Dia memandang suaminya dengan sendu seolah-olah itu adalah detik-detik terakhir ia melihat wajah suaminya. Apa yang dirasakan Aminah pun terbukti. Saat selesai perdagangannya, Abdullah tinggal di rumah saudara-saudara Aminah. Pas teman-temannya mau pulang ke Mekah, Abdullah jatuh sakit. Rasanya aku tidak akan kuat pulang bersama kalian. Pulanglah dan sampaikan kepada ayahku bahwa aku jatuh sakit. Teman-teman Abdullah mengangguk. Akan kami sampaikan pesanmu itu. Baik-baiklah kau di sini. Nah, habis itu pas mereka sudah pulang, mereka menyampaikan pesan itu kepada Abdul Muthalib.
Abdul Muthalib. Harits, panggil Abdul Muthalib. Pergilah ke sana, ke Madinah. Lihat adikmu Abdullah. Jika ia sudah sembuh, jemputlah ia pulang. Tapi pas sampai di sana, yang ditemuinya adalah wajah-wajah duka. Abdullah telah meninggal, kata orang-orang di situ. Mari kami antar ke pusaranya. Nah, habis itu Haris menyampaikan berita sedih itu ke Mekah. Melelehlah air mata di pipi Abdul Muthalib. Namun kesedihan yang paling berat dirasakan oleh Aminah, apalagi saat itu ia sedang menantikan kelahiran bayinya. Selama jalan kanda Ishak Aminah, hilanglah seluruh kebahagiaanku bersamamu. Kini tinggallah aku yang hidup untuk membesarkan bayi kita. Nah, sebentar lagi bayinya akan lahir. Bayi yang kelak akan menjadi rasul, akan menjadi pemimpin umat manusia dan menjadi rasul. Nah, pada hari Senin pagi, tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun yang sama dengan penyerbuan Abraha, tahun gajah, Aminah melahirkan seorang bayi laki-laki. Saat itu bertepatan dengan bulan Agustus tahun 570 Masehi. Sebagian pendapat mengatakan bahwa Aminah melahirkan pada tanggal 20 atau 21 April tahun 571 Masehi. Aminah mengutus seseorang sambil berkata, "Pergilah kepada Abdul Muthalib dan katakan, sesungguhnya telah lahir bayi untukmu." Oleh karena itu datang dan lihatlah. Abdul Muthalib bergegas datang. Ketika mengambil sang putra ketika mengambil bayi itu dari pelukan Aminah, dadanya bergemuruh dipenuhi rasa sayang. "Kehadiranmu mengingatkan aku kepada ayahmu. Sungguh di hatiku kini dirimu hadir sebagai pengganti Abdullah." Dengan penuh rasa syukur, orang tua itu menggendong cucunya bertawaf mengelilingi Ka'bah. Kali ini tidak kepada berhala tetapi kepada Allah. Abdul Muthalib berdoa dan bersyukur. "Aku memberimu nama Muhammad," kata Abdul Muthalib. Kemudian Abdul Muthalib mengundang makan seluruh pembesar Quraisy untuk makan bersama. Kata pembesar Quraisy itu, siapa nama cucumu itu?" Kata Abdul Muthalib. "Muhammad," katanya. "Mengapa kau tidak menamai dengan nama nenek moyang kita?" Aku ingin agar ia terpuji oleh Tuhan seluruh alam. Muhammad artinya terpuji. Nah, itu Abdul Muthalib ingin supaya Nabi Muhammad itu terpuji bagi seluruh Tuhan langit dan bagi Tuhan semesta alam dan yang lainnya. Nah, kita lanjut ceritanya ya. Ceritanya itu tentang yang menyusukan. Saat itu, di kalangan bangsawan Arab sudah berlaku tradisi yang baik, yakni mereka mencari wanita-wanita desa yang bisa menyusui anak-anaknya. Anak-anak disusukan di pedalaman agar terhindar dari penyakit, memiliki tubuh yang kuat, dan agar dapat belajar bahasa Arab yang murni di daerah pedesaan. Tidak lama kemudian, datanglah ke Mekah serombongan wanita dari kabilah Bani Sa'ad. Di antara mereka ada seorang ibu bernama Halimah binti Abu Zu'aib. "Suamiku," panggil Halimah, "tahun ini sungguh tahun kering. Dan semoga kita mendapat bayi bangsawan kaya yang bisa menanggulangi kesengsaraan ini. Tapi sayang,
Sebuah anak bangsawan kaya semuanya sudah diambil oleh teman-teman serombongan mereka. Hanya ada satu bayi dalam gendongan ibunya. Namanya Muhammad. Tinggal aku dan kakeknya yang mengurusnya. Namanya Muhammad. Tinggal aku dan kakeknya yang merawatnya. Orang tua itu, Harith sama Halimah, menggelengkan kepala. Mereka enggan menerima anak itu karena dia anak yatim. Nah, Aminah memandang Muhammad dengan sendu. Setiap wanita Bani Sa'ad menolak untuk menyusui Muhammad karena ia anak yatim. Mereka lihat ternyata teman-teman serombongan mereka semuanya sudah mengambil bayi katanya. Nah, katanya Halimah, demi Allah, aku tidak akan membiarkan mereka melihatku pulang tanpa seorang bayi. Aku akan kembali mengambil bayi itu. Tidak salah jika kau mau mengambilnya, kata Harith suaminya. Mudah-mudahan Allah memberi kita berkah melalui anak itu. Nah, mereka pun mengambil Muhammad dan merawatnya. Mereka pun kembali ke rumah Aminah. Kata Aminah, pergilah nak, ibu tunggu di sini. Kata Aminah dengan muka yang hangat dialiri air mata. Nah, pas digendong ternyata Muhammad itu gak berat katanya. Aku heran, dia tidak berat, seakan-akan tidak bertambah beban. Nah, habis itu ada keberkahan di situ. Tapi nanti kita lanjut lagi ya. Dadah.